Luar biasa sekali, buahnya super lebat sampai seperti ini, sampai ke bawah-bawah merunduk seperti ini, dan warna buahnya mengkilap seperti ini. Kalau kita pegang keras, bebas dari patek atau antraknosa. Untuk tanaman cabai yang sudah berbuah seperti ini harus dikendalikan atau dikontrol kandungan unsur nitrogen. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana bisa dilihat di sini, tanaman cabainya buahnya sangat luar biasa sekali, super lebat seperti ini. Walaupun sudah dipetik berkali-kali. Nah, hari ini kita akan membagikan teknik, membagikan tips lagi bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar tumbuh sehat, tumbuh subur, dan berbuah lebat. Dan yang terpenting di saat berbuah seperti ini tidak kena penyakit, khususnya busuk buah atau lebih dikenal dengan istilah patek atau antraknosa. Biasanya di saat tanaman sudah berbuah seperti ini banyak sekali kendala yang dihadapi para petani, seperti penyakit yang sangat luar biasa, apalagi curah hujan yang cukup tinggi, itu adalah patek atau antraknosa. Jika ini tidak cepat kita atasi, maka kita akan mengalami namanya kegagalan atau rugi besar, karena buahnya akan bisa menular dengan sangat cepat sekali. Banyak hal yang harus kita perhatikan sebenarnya kawan-kawan dalam budidaya tanaman cabai. Yang terpenting adalah pemberian nutrisi. Ini sangat penting sekali. Di saat tanaman sudah berbuah seperti ini, itu nutrisi harus cukup. Kalau tidak cukup, maka buahnya akan lembek atau tidak kental. Jadi kalau buahnya tidak kental atau tidak keras, maka bobotnya juga tidak akan berat, kawan-kawan. Ini sangat berpengaruh daripada hasilnya. Nah, untuk mengatasi patek itu memang gampang-gampang susah, kawan-kawan. Itu tergantung daripada kondisi cuaca. Jadi kalau cuaca musim penghujan, kita harus lakukan sesuatu yang ekstrim. Artinya penyemprotan itu interval bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Berbeda kalau di musim kemarau. Kalau di musim kemarau atau musim panas itu memang penyebarannya sedikit tidak terlalu cepat dibandingkan di musim penghujan. Kalau di musim penghujan, kalau tanaman atau buah cabai itu sudah diserang patek atau antraknosa, itu memang cepat sekali penularannya karena udaranya sangat lembab. Kalau di musim kemarau atau musim panas itu udaranya tidak terlalu lembab. Ini memudahkan untuk mencegah atau mengatasi masalah patek. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti saja terus videonya. Apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai dan apa yang tidak boleh kita lakukan di saat tanaman sudah berbuah seperti ini. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam, buahnya sangat luar biasa sekali, super lebat seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas roket. Jadi dalam satu lahan ini kita menanam 2 varietas, yaitu roket dan kaliber. Hari ini kita berada di kebun dalam kondisi cuaca yang cukup bagus. Kita berada di kebun kurang lebih baru pukul 8 pagi. Jadi cuacanya cukup cerah seperti ini. Terik sinar matahari sudah menyinari tanaman cabai rawit yang kita tanam ini. Jadi buahnya sangat luar biasa sekali. Merah-merah seperti ini. Jadi gembel, sangat banyak sekali buahnya. Kalau kita pegang seperti ini, dia keras. Ini artinya kualitasnya bagus, nutrisinya tercukupi. Ini panasnya sangat luar biasa. Itu full buah kawan-kawan seperti itu. Nah, ini buahnya masih muda-muda. Tetapi di sini bisa dilihat nih tunas-tunasnya sangat banyak sekali tumbuh. Bunga-bunga baru juga sangat banyak sekali seperti ini. Ini perantingannya sangat pendek sekali. Jadi kalau perantingan pendek, otomatis bunga dan buahnya akan semakin lebat. Nah, ini kondisi bagian bawahnya sangat luar biasa sekali. Ini sampai merunduk-merunduk seperti ini, full buah ini. Ini masih kecil-kecil. Kita tidak melakukan pemotongan tunas air, kawan-kawan. Jadi tunas airnya ini terlambat kita potong,
sehingga sampai ke bawah-bawah sini full buah dalam-dalamnya. Nah, kalau seperti ini kita lihat tuh, ini full buah ini semuanya. Nah, ini yang kualitasnya adalah roket semua ini kawan-kawan. Jadi 800 cabai rawit roket, 500 itu varietasnya kaliber. Nah, kalibernya sebelah sana. Sebelah sana kaliber semua itu. Nah, ini kawan-kawan, tunas-tunasnya sangat luar biasa sekali. Sangat full ini, full buah ini. Nah, di sini kita sudah pasang tali seperti ini juga untuk agar tanamannya tidak roboh, kawan-kawan. Nah, pinggir-pinggirnya sudah kita lengkapi, bambu-bambu sudah kita pasang. Nah, ini tali majun, kawan-kawan, yaitu agak melar sedikit seperti ini. Kalau kita tarik dia melar. Nah, tujuan kita menggunakan tali ini kalau ada angin kenceng biar batang cabai itu tidak patah, bisa goyang atau gerak sedikit. Kalau dulu di sini selokannya ketutup, kawan-kawan, kita tidak bisa lihat, tetapi sekarang bisa lihat di sini sudah bagus, sudah bisa lewat kita di sini. Hanya saja ini rumputnya luar biasa sekali. Rumput ini rumput lulangan, sudah kita spray dengan herbisida Optimus. Jadi herbisida Optimus itulah kontak sistemik, kawan-kawan. Memang khusus untuk rumput lulangan. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan melihat kondisi tanaman cabai rawit kalibernya, kawan-kawan. Jadi kita lihat sebagai perbandingan apakah lebih bagus cabai rawit roket atau kaliber. Tapi kalau menurut kita dua-duanya bagus, kawan-kawan. Buahnya sama-sama lebat. Tetapi memang untuk cabai rawit kaliber itu ukuran buahnya lebih pendek sedikit atau panjang buahnya lebih pendek sedikit, kawan-kawan. Tapi untuk kelebatan buah itu sama-sama lebat. Nah, itu di bagian sana adalah cabai rawit kaliber. Kita sambil jalan. Nah, seperti ini kondisinya, kawan-kawan. Jadi kena sinar matahari cukup bagus. Nah, di sini dikurang sinar matahari ini. Memang seperti ini kondisi lahannya, kawan-kawan. Ini tembok tetangga semua. Nah, bagian sini, kawan-kawan, ini sudah varietas kaliber, kawan-kawan. Ini. Nah, itu penampungan air. Kita tampung air, takutnya nanti panas, jadi bisa menyiram pakai air di sana. Nah, ini, kawan-kawan, bisa lihat full buah juga ini. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, inilah cabai rawit dengan varietas kaliber. Ini masih kecil-kecil, kawan-kawan. Tetapi di sini sudah ada merah-merahnya juga. Seperti ini. Jadi tunas-tunas baru terus bermunculan seperti ini. Buahnya sangat luar biasa juga, sangat lebat seperti ini. Ini buahnya masih kecil yang bagian sini. Memang tidak merata kalau dia kekurangan sinar matahari di pinggir tembok itu, untuk merahnya agak lambat. Tapi kalau dari segi buahnya sangat luar biasa seperti ini. Jadi super lebat juga ini. Nah, kalau bagian sini ini sudah lumayan banyak, ada yang merah-merah di sini. Nah, itu. Ini sudah merah-merah, ini sudah lumayan, kawan-kawan. Ini kena sinar matahari bagus, merahnya menyala seperti ini. Ini sudah bisa dipetik sebenarnya, tapi kita akan menunggu biar merahnya lebih banyak. Karena pada hari ini kelihatan sinar matahari cukup bagus, mudah-mudahan bisa panas sampai sore. Jadi kalau panas sampai sore, itu akan mempercepat pematangan buah, kawan-kawan. Nah, yang ini tunas-tunasnya, kawan-kawan, bisa lihat sangat banyak sekali tunas-tunas baru bermunculan, seperti tanaman baru jadinya. Jadi kalau tunas terus muncul, makanya bunga juga akan terus muncul seperti ini. Jadi kalau bunga dan
buahnya akan muncul terus dan tidak rontok, maka buah cabai itu akan semakin lebat walaupun sudah dipetik berkali-kali. Nah, seperti ini, tunas-tunasnya itu terus muncul kawan-kawan, bunga-bunga baru terus bermunculan, dan merahnya juga sangat bagus di sini, seperti ini. Nah, kalau kita pegang seperti ini, dia keras, nutrisi tercukupi. Nah, ini buahnya kawan-kawan. Nah, bagian di sana itu, yang di ujung itu belum dapat sinar matahari di sana. Tetapi buahnya tetap lebat juga. Dulu ini adalah lahan bekas kawan-kawan, yaitu bekas tanaman cabai hijau atau cabai besar. Jadi kita menanam cabai itu berkali-kali di lahan yang sama. Tetapi bisa dilihat di sini buahnya super lebat seperti ini, aman dari serangan patek atau antraknosa, aman dari busuk daun ataupun busuk batang. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan membagikan teknik bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar bisa tumbuh sehat, tumbuh subur, dan berbuah lebat seperti ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah cara olah lahan. Jadi cara olah lahan ini sangat berpengaruh ke depannya, sangat mempengaruhi hasilnya. Kalau cara olah lahannya benar, maka hasilnya akan bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau lahannya kurang bagus, atau artinya cara olah lahannya kurang tepat, maka tanamannya juga akan mudah diserang penyakit. Nah, tekniknya adalah cara olah lahan, kita bongkar dulu tanaman cabai hijau atau cabai besar itu yang sudah tidak produktif, dan plastik mulsanya juga kita ganti. Kenapa kita ganti, tidak pakai? Karena sudah hancur kawan-kawan. Jadi kita ganti, tetapi kita tidak merubah bedengan. Jadi kalau memang ada punya modal lebih bisa merubah bedengan, tetapi kita modal kita pas-pasan kawan-kawan, kita petani kecil, maka kita tidak merubah bedengan agar hemat biaya. Jadi bedengan tetap bedengan yang dulu kawan-kawan. Jadi sudah berkali-kali kita tanami cabai, tanami sayuran yang lain, bedengannya tetap sama. Nah, yang kita tambah adalah kapur dolomit, pupuk kandang ayam yang memakai sekam, dan pupuk subsidi yaitu Ponska. Jadi kita memakai 3 bahan, kita tabur di atas bedengan, setelah ditabur kita cangkul lagi. Kita cangkul lagi, setelah dicangkul baru kita melakukan penyiraman E4. Jadi inilah prosesnya kawan-kawan. Jadi walaupun lahan itu bekas, tidak bedengannya tidak dirubah, yang penting kita tambah 3 bahan tersebut. Nah, mengapa kita menggunakan kotoran ayam atau pupuk kandang? Jadi dengan tujuan karena lahan bekas itu identik kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanah atau unsur hara sudah habis di tanaman cabai hijau itu. Maka kita menambah pupuk kandang yaitu kotoran ayam dan memakai sekam. Karena di waktu olah lahan ini adalah cuacanya sangat ekstrim, yaitu hujan luar biasa, maka kita memakai kotoran ayam yang memakai sekam dengan tujuan agar tanahnya tidak padat. Ada pori-pori udara di bedengan itu. Jadi dengan demikian, maka kesuburan tanah akan tetap terjaga. Nah, setelah kita merapikan bedengan, kemudian kita tutup plastik mulsa dan didiamkan kurang lebih 30 hari. Jadi pendiaman lahan ini sering kita sampaikan cukup lama. Jadi menanam cabai itu kita tidak buru-buru. Yang terpenting adalah tanah atau bedengan itu benar-benar steril, benar-benar bagus, benar-benar subur. Maka tanamannya pun akan nanti juga tumbuh subur kawan-kawan. Dan waktu pendiaman itu kita tidak membuat lubang. Kita biarkan dulu, nanti setelah 30 hari baru kita buat lubang. Dengan jarak tanam di sini 60 kali 55. Jadi cukup ideal di musim penghujan juga. Nah, setelah kita membuat lubang, kita sterilkan lagi lahan. Nah, mengapa perlu melakukan sterilkan lahan? Karena seperti yang kita sampaikan tadi, ini lahannya sudah berkali-kali ditanami cabai kawan-kawan. Jadi perlu kita sterilkan lagi, yaitu dengan menggunakan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosis masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Per lubang kita kocor kurang lebih 100 ml. Setelah itu kita diamkan 3 hari. Nah, setelah 3 hari
baru kita melakukan penanaman. Dengan cara olah lahan yang tepat seperti yang kita sampaikan tadi, maka hasilnya juga akan seperti ini. Nah, untuk lahan ini yang mana varietosnya roket dan kaliber ini memang waktu di fase vegetatif itu hujan sangat luar biasa sekali, sehingga kita tidak melakukan pengocoran dengan pupuk seimbang seperti NPK. Dengan alasan kalau kita kocor dengan pupuk seimbang atau jenis pupuk yang lainnya, maka tanaman akan semakin subur, tetapi sangat berisiko. Artinya itu mudah diserang penyakit jamur, khususnya layu, busuk batang, ataupun busuk daun. Maka kita tidak melakukan pengocoran dengan pupuk seimbang, kawan-kawan. Yang kita lakukan hanya kocor kalsium, asam umat, dan trichoderma. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga tanamannya aman dari layu, busuk batang, busuk daun, dan aman sampai saat ini bebas dari patek atau antraknosa. Nah, itu teknik pertama, yaitu cara olah lahan, tidak melakukan pengocoran dengan pupuk seimbang, hanya dikocor kalsium, asam umat, dan trichoderma. Jadi untuk pembuahan jadinya sangat bagus seperti ini. Itu alasan kita tidak melakukan seperti yang kita sampaikan, karena situasi cuaca hujan. Mungkin di tempat lain tidak seperti yang kita lakukan, karena beda daerah, beda juga cuacanya, kawan-kawan. Karena ini merupakan dataran tinggi, kurang lebih dengan ketinggian 1000 mdpl, kawan-kawan. Jadi cuacanya cukup lembab, berisiko sekali di musim penghujan untuk penyakit jamur. Maka kita tidak melakukan pengocoran dengan pupuk seimbang. Nah, seperti itu langkah pertama. Dan langkah kedua di fase generatif itu, kita juga tidak melakukan penyepraian dengan pupuk penyubur jenis apapun, dan juga tidak melakukan penambahan pupuk susulan. Jadi untuk lahan ini kita tidak memberikan pupuk susulan, kawan-kawan. Biasanya kalau cuacanya bagus kita memberikan pupuk susulan itu dengan kandungan fosfat seperti menggunakan Vertipos dicampur dengan NPK grower. Itu biasanya yang kita lakukan. Tetapi untuk lahan ini, karena di bulan-bulan kemarin cuacanya sangat luar biasa, hujan setiap hari, maka termasuk pupuk susulan pun kita tidak berikan. Jadi kalau kita berikan, ditakutkan tanaman akan semakin subur, tetapi mudah diserang penyakit layu dan patek. Makanya kita mencari aman, sehingga bisa lihat sekarang hasilnya seperti ini. Yang kita lakukan adalah dengan cara sistem spray, itu rutin kita lakukan dengan menggunakan yaitu Copper WP, Kalinet, Mordenpul, ditambah dengan fungisida seperti tandem, fungisida detain, itu yang rutin kita lakukan. Nah, untuk fungisidanya di rolling juga, kawan-kawan, dengan menggunakan fungisida dakonil dan fungisida jenis lainnya, kawan-kawan. Jadi untuk fungisida kita sarankan jangan berpatokan hanya satu fungisida. Itu tujuannya agar tidak terjadi resisten atau penyakit itu menjadi kebal, maka perlu perollingan fungisida. Untuk satu jenis fungisida bisa digunakan 2 kali atau sampai 3 kali, kemudian di rolling dengan jenis lain, kemudian terus seperti itu, kemudian kembali lagi ke posisi awal atau fungisida yang dipakai pertama. Nah, seperti itu. Sehingga bisa dilihat sekarang hasilnya sangat luar biasa. Nah, untuk mencegah patek atau tanaman atau buah cabai yang sudah kena patek, itu jangan sesekali melakukan pengocoran di lubang tanam dengan pupuk penyubur, jangan sesekali melakukan penyepraian juga dengan pupuk penyubur. Jadi kalau itu kita lakukan, maka tanaman atau buah cabai itu akan kena patek semua, akan sangat susah diatasi, kawan-kawan. Itu kuncinya. Kita di sini hanya berbagi pengalaman, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai. Jadi kalau sudah kena, yaitu lakukan saja penyepraian dengan menggunakan Copper WP, Kalinet, fungisida tandem, ditambah dengan fungisida dakonil, ditambah fungisida detain. Itu bisa dilakukan interval 2-3 hari sekali. Maka pateknya bisa kita atasi. Yang terpenting seperti yang kita sampaikan tadi, jangan dilakukan penyepraian dengan pupuk penyubur, jangan dikocor dengan pupuk seimbang. Cukup dikocor dengan kalsium ditambah dengan bisromil, itu cukup untuk fungisidanya. Kalau tidak ada bisromil, bisa menggunakan fungisida jenis lain, kawan-kawan.
Nah, seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi yang kita lakukan seperti itu. Sehingga tanaman bisa aman seperti ini, buahnya super lebat seperti ini kawan-kawan. Walaupun di bulan-bulan kemarin diguyur hujan setiap hari, tanamannya masih optimal. Buahnya masih aman dari serangan patek atau antraknosa, aman dari busuk daun ataupun busuk batang, dan tunasnya di sini terus bermunculan. Jadi untuk tunas-tunas bermunculan seperti ini kita menggunakan yaitu Mordenpool kawan-kawan. Jadi Mordenpool itu sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan tunas, bunga maupun buah. Nah, di sini masih muda-muda seperti ini, tapi buahnya sangat luar biasa. Nah, untuk agar tanaman tidak tinggi seperti ini, di fase pembuahan atau di fase generatif itu, kita selalu menggunakan fungisida golongan azol, kawan-kawan. Jadi dengan demikian pertumbuhan tidak terlalu tinggi. Jadi fungisida golongan azol itu untuk menekan pertumbuhan sebenarnya agar tidak tinggi. Makanya tunas-tunasnya di sini bisa lihat pendek-pendek, tetapi buahnya sangat lebat. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman kawan-kawan. Jadi banyak petani pemula khususnya yang kita bagikan teknik-teknik yang apa yang pernah kita lakukan. Jadi di sini kita buatkan video bukan di lahan milik orang lain, tetapi di lahan kita sendiri. Jadi kita sambil kerja, sambil membuatkan video dengan tujuan apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah lakukan setiap melakukan penanaman cabai itu bisa menginspirasi kawan-kawan. Jadi kalau kita gagal, ini penyebabnya, kalau kita berhasil, ini yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Makanya seperti yang kita sampaikan tadi, kalau tanaman di saat sudah berbuah seperti ini, hindari penggunaan pupuk daun kawan-kawan. Jadi tergantung lagi dengan daerah masing-masing. Kalau cuacanya panas sekali bisa menggunakan sekali waktu pupuk daun, bisa menggunakan atau menambah pupuk susulan, bisa juga melakukan pengocoran dengan pupuk seimbang, tetapi harus diperhatikan, harus dikontrol kandungan nitrogennya. Ingat kawan-kawan, untuk tanaman cabai yang sudah berbuah seperti ini harus dikendalikan atau dikontrol kandungan unsur nitrogennya. Nah, seperti itu. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.